ini tidak hanya terjadi pada Nur Hadi ya. Iya. Solusi apa sih yang bisa dilakukan gitu agar para pelaku UKM ini bisa hidup? Kemudian juga seharusnya upaya perlindungan dari pemerintah itu seperti apa ya? Ya, memang bukan Nur Hadi saja. Kalau tidak mungkin Lembaga Universal Monitoring Indonesia yang juga mitra daripada berbagai pihak di masyarakat, institusi pemerintah maupun asosiasi seperti Asosiasi Pengrajin Akta Tangerang yang ada 10.400 pengrajin dan juga dari pemerintah, penegak hukum, Mabes Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dirjen Haki, semua kami tidak mungkin berjuang sampai segini jauhnya karena ini sebetulnya permasalahan bangsa. Dimulai dari Nur Hadi, dari Suhardi yang ada di Depok, dari Jelani yang cacat ya, yang tidak bisa jalan, kakinya dua-duanya lumpuh, dari Atup yang sudah tidak bekerja lagi, sudah bangkrut, dan dari yang mungkin di Papua di mana-mana yang menggunakan merek terkait ini. Kami tidak perlu sebut untuk saat ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi permasalahan bangsa. Kenapa? Karena rakyat Indonesia yang terlibat dalam hal ini, mereka itu bukannya maling yang merugikan negara, pengangguran yang merugikan negara. Mereka itu sangat berperan kepada nusa bangsa ini. 56 juta rakyat Indonesia adalah UMKM, ya, pengusaha ekonomi lemah. Nah, ini harus kita perhatikan. Pemerintah, kami memohon untuk mendukung program-program yang ada kaitannya seperti ini, yaitu apa? Bahwa kita ini nanti asosiasi-asosiasi yang ada terkait dengan pengrajin, dengan pengusaha ekonomi lemah, kami semua didukung. Perjuangan kami untuk mengurangi beban pemerintah, untuk mencerdaskan bangsa, supaya mereka semua itu melek hukum, sadar hukum, sehingga mereka tidak menjadi korban daripada aturan hukum itu sendiri. Dan kebenaran tentunya akan mencari jalannya, tetapi kalau tidak didukung oleh kekuatan yang mengerti, itu akan tidak kemana-mana akhirnya, sehingga akhirnya rakyat Indonesia sebagian besar yang akan sengsara. Kami berusaha supaya mereka tidak sengsara, supaya mereka bisa nyaman, bisa aman, bisa berkarya dengan tentram, damai, dan sejahtera sesuai dengan yang ada di preambul di Undang-Undang Dasar 1945. Itulah cita-cita kami. Memang tetap memproduksi dengan merek Eger KW2 atau bagaimana? Ya, kami sebut sajalah nama yang terkait di sini adalah Eger ya, untuk alas kaki. Dan sebetulnya pemilik Eger sendiri sepertinya sudah mulai mau mendengarkan, karena kebetulan kami sahabat daripada orang tuanya ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan mereka semua di atas sana yang saya rasa mereka cukup kuat ekonominya akan terketuk untuk memperhatikan bahwa segmen yang dilakukan oleh rakyat-rakyat pengrajin atau ekonomi lemah ini, mereka tuh tidak ada niat untuk melanggar hukum dan untuk merugikan pemilik merek. Jadi karena apa? Pangsa pasarnya, contoh sendal 25.000, sedangkan pemilik merek bisa menjual di atas 150.000. Segmennya sudah berbeda, menengah ke atas, sedangkan mereka di pasar-pasar. Jadi bangsa Indonesia tuh bangga bisa menggunakan merek yang digunakan oleh orang-orang elit. Nah, mungkin saya rasa seperti di Cina ya, KW1, KW2 itu ada diproduksi oleh salah satu pengusaha di sana, dan bahkan mereka menjadi berkah, mereka menjadi terkenal, pemasaran jalan sendiri, mereka jadi semakin makmur, semakin kaya. Jadi saya rasa kalau pemilik Eger ini sadar dan mau memberikan lisensi KW2, bekerja sama dengan kita dan memperoleh tentunya royalty income, karena rakyat Indonesia yang terkait di sini mereka mau kok bayar royalty. Ya, saya sudah tanya soalnya. Jadi ini semua menjadi resmi. Saya tanya, kalau 5-10% mereka bilang iya. Jadi kalau seluruh Indonesia ini yang ketahuan aja sudah segini banyak. Kalau terus di Papua kemarin saya lihat ada Eger, waktu saya tugas. Saya ke Kalimantan juga ada Eger. Kalau semua itu ada pengrajin-pengrajin lain yang memang sifatnya menjual KW2, betapa makmur sejahteranya para pemilik Eger ini yang terkait di sini, dan juga rakyat kita bisa tenang berkarya dengan nyaman, aman, dan bahagia di negerinya sendiri, dan seperti orang asing dikejar-kejar oleh aparat-aparat atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka pun kita akan hargai, dan mereka pun akan pasti dipertanggungjawabkan oleh para rakyat